Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Mbak Lita, seorang perempuan yang bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan di Jakarta, tak pernah menyangka bahwa tempatnya mencari nafkah menyimpan kisah yang begitu kelam. Warung itu milik sepasang suami istri, Bu Yuli dan Pak Haryo, yang telah mengelolanya selama lebih dari 5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, usaha mereka memang cukup stabil, bahkan bisa dibilang lumayan dalam hal pemasukan. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan mulai muncul. Tidak hanya persaingan yang semakin ketat dengan warung-warung lain di sekitar mereka, tetapi juga tekanan dari harapan sosial serta ambisi pribadi yang semakin besar. Mbak Lita menyaksikan bagaimana Bu Yuli dan Pak Haryo mulai merasa kalah saing dengan tetangga-tetangga mereka yang memiliki usaha serupa. Warung-warung lain tampak lebih ramai, lebih berkembang, bahkan pemiliknya terlihat semakin makmur dengan rumah yang lebih besar dan kendaraan yang lebih mewah. Sementara itu, meskipun usaha mereka masih berjalan, hasil yang didapat tidak cukup untuk memenuhi keinginan mereka yang semakin besar. Keinginan itu bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menunjukkan keberhasilan di mata orang-orang kampung yang selalu menganggap bahwa siapapun yang membuka warung makan di Jakarta pasti akan sukses besar. Seiring waktu, rasa iri dan ketidakpuasan semakin menghantui pikiran Bu Yuli. Ia tidak ingin hanya menjadi pemilik warung biasa. Ia ingin menjadi seseorang yang dihormati, seseorang yang memiliki segalanya. Maka, ketika usaha yang mereka jalankan tidak berkembang sesuai harapan, ia mulai mencari cara lain, cara yang dianggapnya bisa memberikan hasil instan. Pada awalnya, mereka mencoba cara sederhana yang sering dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada kekuatan supranatural. Setiap pagi sebelum warung dibuka, Pak Haryo selalu menyiramkan air cucian beras di depan warung. Sebuah ritual yang diyakini dapat menarik lebih banyak pelanggan. Mbak Lita sering melihatnya melakukan hal itu sekitar pukul 5:30 pagi. Namun, setelah berbulan-bulan, cara itu tidak membawa perubahan berarti. Pelanggan tetap datang dan pergi seperti biasa, dan warung mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan pesaingnya. Kecewa dengan hasil yang minim, Bu Yuli dan Pak Haryo memutuskan untuk mencari bantuan lain. Mereka mendatangi seorang dukun yang diyakini memiliki kemampuan lebih hebat. Kali ini mereka diminta menaruh kembang di dalam laci warung sebagai bagian dari ritual penglaris. Mereka pun melakukannya dengan penuh harapan, meyakini bahwa ini akan menjadi solusi yang mereka cari selama ini. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, hasilnya masih sama. Meski warung tetap berjalan, keuntungan yang didapat tidak bisa memenuhi semua keinginan mereka. Apalagi keinginan anak-anak mereka yang mulai meminta berbagai hal seperti motor baru atau rumah yang lebih besar. Keinginan-keinginan duniawi yang semakin menguasai pikiran mereka membuat mereka terus berusaha mencari cara agar warung mereka bisa berkembang seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak ingin sekadar cukup, mereka ingin lebih. Bu Yuli dan Pak Haryo tidak berhenti di 1 atau 2 dukun saja. Mereka terus mencari orang-orang yang dianggap bisa memberikan penglaris yang lebih kuat, yang lebih manjur, hingga akhirnya, setelah melewati 5 dukun berbeda dan mengeluarkan banyak biaya untuk berbagai ritual, mereka tetap tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Warung mereka masih kalah bersaing dan mimpi mereka untuk menjadi kaya raya masih terasa jauh dari kenyataan. Sampai suatu hari, Bu Yuli memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih ekstrim. Kali ini, ia tidak hanya ingin penglaris biasa, tetapi penglaris yang luar biasa. Sesuatu yang diyakininya bisa memberikan perubahan besar dalam waktu singkat. Mbak Lita yang selalu berada di dekatnya menyaksikan bagaimana Bu Yuli semakin terobsesi dengan ide ini. Ia bahkan datang langsung ke seorang dukun yang lebih dikenal, memiliki ilmu yang lebih tinggi. Dalam pertemuan itu, Bu Yuli mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan penglaris yang benar-benar bisa membuat warungnya sukses besar. Dukun itu mendengarkan dengan saksama, lalu menjelaskan bahwa penglaris yang diinginkan oleh Bu Yuli
bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Ia mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa, seseorang harus bersedia melakukan pengorbanan. Ini bukan sekadar memberikan mahar dan menerima jimat seperti biasanya. Ada ritual-ritual khusus yang harus dijalani, dan ritual itu tidak mudah. Bu Yuli sempat bertanya mengenai apa saja yang harus ia lakukan. Dukun itu dengan tenang menjelaskan bahwa ritual tersebut melibatkan beberapa tahap, mulai dari puasa beberapa hari, memberikan sesaji tertentu, hingga melakukan sesuatu yang lebih besar sebagai tanda kesetiaan kepada ilmu yang akan diberikan. Bu Yuli tampak berpikir sejenak, tetapi keinginan untuk sukses telah mengalahkan keraguannya. Ia merasa bahwa jika ini adalah jalan yang harus ditempuh, maka ia akan menjalaninya. Setelah mendengar penjelasan itu, Bu Yuli pulang ke kampungnya untuk berdiskusi dengan suaminya. Ia ingin memastikan bahwa suaminya setuju dengan keputusan ini. Pak Haryo yang sudah lelah mencari cara sendiri dan tidak mendapatkan hasil akhirnya berkata bahwa ia menyerahkan segalanya kepada istrinya. Jika Bu Yuli berani melakukan ritual itu, maka ia dipersilakan untuk melakukannya. Namun, dalam hatinya, Pak Haryo sebenarnya tidak memiliki keberanian yang sama. Ia mengakui bahwa dirinya lebih banyak diliputi rasa takut daripada keyakinan. Dengan restu dari suaminya, Bu Yuli akhirnya bersiap menjalani ritual yang telah ditentukan oleh sang dukun. Ia mengatur segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menutup warung selama lebih dari setengah bulan untuk menjalani proses ini. Dalam perjalanan menuju tempat ritual, ia ditemani oleh Mbak Lita, yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan semuanya dengan penuh keheranan dan ketakutan. Di hari yang telah ditentukan, Bu Yuli akhirnya membawa mahar yang telah dipersiapkannya menuju rumah Kuncen. Ia tidak pergi sendiri, melainkan ditemani oleh Mbak Lita yang selama ini menjadi saksi atas segala keputusan majikannya. Dengan perasaan bercampur aduk, Mbak Lita mengikuti langkah Bu Yuli menuju tempat itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak berani mengutarakan perasaannya. Setibanya di rumah sang Kuncen, Bu Yuli menyerahkan mahar yang telah dibawa dari rumah. Dengan penuh keseriusan, Kuncen itu menerima persembahan tersebut, lalu mulai menjelaskan tata cara yang harus dilakukan. Ia memberi arahan tentang bagaimana puasa harus dijalankan, bacaan-bacaan yang perlu dihafalkan, serta pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Mbak Lita memperhatikan dengan saksama, meski dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak bisa diabaikan. Namun, ada satu hal yang tidak diduga oleh Bu Yuli maupun Mbak Lita. Setelah semua penjelasan diberikan, Kuncen itu melarang Bu Yuli untuk langsung pulang. Ia harus menjalani puasa di rumah Kuncen selama 3 hari sebelum melanjutkan tahapan berikutnya. Hal ini cukup mengejutkan, tetapi karena sudah bertekad bulat, Bu Yuli menerimanya tanpa banyak bertanya. Hari pertama puasa berjalan tanpa hambatan. Bu Yuli hanya berdiam diri di dalam rumah Kuncen, merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan ambisi dan harapan. Namun, di hari kedua, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kuncen meminta Bu Yuli untuk melakukan sebuah ritual yang tidak biasa. Ia diminta untuk mandi kembang sebagai bagian dari proses pembukaan aura. Pada awalnya, Mbak Lita tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, mandi kembang adalah bagian dari banyak ritual yang sering dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada hal gaib. Namun, rasa curiga mulai muncul ketika Kuncen memberi instruksi lanjutan. Setelah mandi kembang, Bu Yuli diminta mengenakan kain panjang yang hanya diikatkan pada tubuhnya tanpa pakaian lain. Mbak Lita yang menyaksikan ini dari kejauhan mulai merasa tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar mainan dari ritual atau ada maksud lain yang lebih buruk. Ia mulai khawatir bahwa Kuncen memiliki niat yang tidak baik terhadap Bu Yuli. Ketegangan semakin meningkat ketika Bu Yuli, dalam keadaan hanya berbalut kain panjang, diminta masuk ke dalam sebuah kamar di rumah Kuncen. Mbak Lita menahan napas saat melihat pintu kamar itu perlahan ditutup. Tidak lama berselang, Kuncen pun masuk ke dalam kamar yang sama. Kini, hanya tinggal Mbak Lita sendirian di luar dengan pikiran yang semakin kacau. Selama hampir 1 jam, Mbak Lita menunggu di luar dengan gelisah. Ia mendengar suara-suara dari dalam kamar, suara percakapan yang lirih dan samar.
Namun, sesekali terdengar pula suara lain, sesuatu yang lebih dari sekadar bisikan, sesuatu yang membuat pikirannya semakin tidak karuan. Ia mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Apakah Bu Yuli sedang dipermainkan oleh Kuncen? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar ritual yang sedang terjadi di dalam sana? Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu, tetapi suara-suara aneh dari dalam kamar terus mengganggu ketenangannya. Setelah waktu yang terasa begitu lama, akhirnya pintu kamar terbuka. Bu Yuli keluar lebih dahulu, diikuti oleh Kuncen yang masih dengan wajah penuh wibawa. Di ruangan tengah, Sang Kuncen kembali menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan telah berhasil membuka aura Bu Yuli. Ia menyatakan bahwa mata batin Bu Yuli kini telah dibuka dan tinggal menyelesaikan puasa agar semua proses berjalan sempurna. Sebelum pergi, Bu Yuli meminta Mbak Lita untuk menyampaikan pesan kepada suaminya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa pulang dalam waktu dekat karena harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia menegaskan bahwa tujuannya tetap sama, menjadi orang sukses dengan cara apapun yang memungkinkan. Mbak Lita dengan hati yang masih dipenuhi tanda tanya bertanya kepada Bu Yuli mengenai kepastian waktu kepulangannya. Namun, jawaban yang diberikan tidak jelas. Bu Yuli sendiri tidak tahu kapan ia bisa kembali, dan ia hanya meminta Mbak Lita untuk bertanya kepada Kuncen. Kuncen kemudian mengatakan bahwa mungkin 1 minggu atau maksimal 15 hari lagi, Mbak Lita pun pulang untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Pak Haryo. Namun, ia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian aneh yang disaksikannya di rumah Kuncen, termasuk peristiwa di dalam kamar yang terus menghantui pikirannya. Ketika ia menyampaikan pesan dari Bu Yuli, Pak Haryo hanya merespons dengan acuh tak acuh. Ia mengatakan bahwa semuanya terserah kepada istrinya. Jika Bu Yuli ingin melakukan ritual itu, maka biarlah ia melakukannya. Dalam nada suaranya tersirat bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan semua itu. Pak Haryo dan Bu Yuli memang sudah tidak sepemikiran lagi. Jika Bu Yuli sangat berambisi untuk mendapatkan penglaris dengan cara apapun, Pak Haryo justru memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan ritual. Perbedaan prinsip inilah yang semakin memperlebar jarak di antara mereka. Selama 1 minggu berikutnya, Mbak Lita kembali ke kampungnya untuk beristirahat. Ia menghabiskan waktu bersama keluarganya, mencoba melupakan pengalaman yang baru saja ia alami di rumah Kuncen. Namun, bayangan tentang Bu Yuli dan apa yang terjadi di dalam kamar itu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara samar yang ia dengar malam itu kembali terdengar, seolah membisikkan sesuatu yang tidak ia mengerti. Tepat setelah 1 minggu berlalu, Mbak Lita kembali ke rumah Kuncen untuk menjemput Bu Yuli. Namun, setibanya di sana, ia justru mendapat kabar bahwa ritual belum selesai. Bukan karena Bu Yuli gagal, tetapi ada satu syarat tambahan yang harus dipenuhi. Kuncen menatapnya dengan mata tajam sebelum mengatakan bahwa sesembahan yang dimintai bantuan oleh Bu Yuli telah memberikan pertanda. Mereka membutuhkan 1 ekor ayam cemani sebagai syarat terakhir. Tanpa ayam itu, ritual tidak akan bisa diselesaikan. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Mbak Lita. Ia tidak tahu harus mencari ayam cemani di mana. Bahkan, ia tidak yakin bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada Pak Haryo. Namun, Kuncen memberinya 2 pilihan, mencari ayam cemani sendiri atau menunggu hingga Bu Yuli selesai melakukan ritual dan mencarikannya sendiri. Udara malam terasa semakin berat dan Mbak Lita mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Pada awalnya, ia hanya mendengar suara lirih yang samar-samar, seolah berasal dari kejauhan. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. Suara rintihan, suara perempuan yang menangis terseduh-sedan, lalu berubah menjadi tawa melengking yang merayap ke dalam tulangnya. Bulu kuduknya meremang. Itu bukan suara manusia, itu adalah suara yang sering diceritakan orang-orang, suara kuntilanak. Ketakutan yang tidak bisa ia tahan lagi membuatnya berteriak histeris, meminta tolong. Napasnya tersengal, suaranya bergetar. Ia merasa ada sesuatu di dalam rumah itu, sesuatu yang mengawasinya, mengelilinginya tanpa terlihat. Kegelapan di sudut ruangan terasa lebih pekat dari sebelumnya, seolah ada mata-mata tak kasat mata yang mengintainya.
Keriuhan ini mengganggu ritual yang sedang dilakukan Bu Yuli di dalam kamar. Tak lama kemudian, Kuncen datang menghampiri dengan raut wajah tetap tenang. Tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya. Dengan nada datar, ia menegaskan bahwa suara-suara itu tidak akan melukai siapapun. Ia meminta Mbak Lita untuk diam, beristirahat, dan tidak memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu proses ritual. Namun, bagaimana bisa ia menenangkan diri setelah mendengar suara yang tidak seharusnya ada? Pikirannya kacau. Ia ingin pergi, tapi tidak tahu harus kemana. Ia merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari sudut ruangan, ia menangkap bayangan yang bergerak cepat. Bukan sekadar bayangan hitam biasa, tetapi sosok yang lebih menyeramkan. Sesuatu yang melompat-lompat dengan cara yang tidak wajar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia melihatnya. Pocong. Ketakutan yang mencapai puncaknya membuatnya tidak mampu lagi menahan jeritan. Napasnya tersengal, tubuhnya melemah, dan pandangannya mulai kabur. Dunia di sekelilingnya berputar, bayangan itu semakin dekat, dan sebelum semuanya menjadi gelap, ia merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Saat kesadarannya kembali, Kuncen sudah berada di sampingnya, membangunkannya dengan perlahan. Dengan suara tenang, ia kembali melarangnya untuk panik. Mbak Lita masih dalam keadaan linglung, tubuhnya gemetar. Ia memberanikan diri mengungkapkan apa yang telah ia lihat. Sosok pocong yang melintas di depannya dengan jelas. Namun, Kuncen hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkannya. Tidak ada penjelasan yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Yang ada hanyalah instruksi tegas, diam dan beristirahat. Sebagai upaya menenangkannya, Kuncen memberikan segelas air yang sudah diberi doa-doa tertentu. Tanpa berpikir panjang, Mbak Lita meminumnya, berharap bisa segera tertidur agar tidak lagi melihat hal-hal yang menakutkan. Namun, bukannya membuatnya tenang, air itu justru membawa sesuatu yang lebih aneh lagi. Saat efek air mulai terasa, tubuhnya mendadak terasa ringan, tetapi pikirannya justru semakin terbuka. Pandangannya menjadi lebih tajam, seolah mampu menembus batas yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Tiba-tiba, di sekeliling rumah Kuncen, ia mulai melihat bayangan-bayangan yang datang silih berganti. Sosok-sosok itu melangkah menuju kamar tempat Bu Yuli melakukan ritual. Bayangan hitam yang bergerak tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas. Angin bertiup kencang, membuat tirai melambai liar, perabotan bergetar seolah badai menerjang rumah itu. Dari dalam, suasana berubah drastis. Hawa dingin menyesakkan dada, dan kemudian terdengar suara itu. Geraman berat, dalam, begitu dalam hingga menggema di dinding-dinding rumah. Suara yang bukan berasal dari manusia. Suara sesuatu yang lebih besar. Dengan jantung berdetak liar, Mbak Lita mengalihkan pandangannya ke dalam kamar Kuncen. Matanya membelalak. Di sana, dalam bayangan remang-remang, berdiri sesosok makhluk yang tak mungkin berasal dari dunia ini. Tubuhnya besar, berbulu hitam lebat, matanya merah menyala seperti bara api. Makhluk itu duduk tegak, seolah menjadi pusat dari ritual yang sedang berlangsung. Dari tempatnya berdiri, Mbak Lita mendengar percakapan di dalam ruangan. Suara berat dan menggelegar dari makhluk itu berbicara. Aku bisa memberikan kekayaan kepada siapapun yang menginginkannya. Suara itu bergetar memenuhi seluruh ruangan, tetapi tidak ada yang bisa didapat tanpa pengorbanan. Mbak Lita membeku. Tubuhnya gemetar hebat ketika mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Namanya disebut. Namanya diucapkan dalam ritual. Kuncen berbicara dengan suara rendah, memastikan bahwa Bu Yuli telah siap menerima konsekuensi dari perjanjiannya. Namun makhluk itu menjawab dengan nada tegas, menekankan bahwa kekayaan tidak akan diberikan sebelum syarat yang diminta dipenuhi. Malam itu berlalu dalam ketegangan yang seakan tidak berujung. Ketika ritual selesai menjelang pagi, Bu Yuli menerima instruksi terakhir dari Kuncen. Ia harus mencari dan membawa seekor ayam cemani untuk menyempurnakan ritual. Dengan wajah penuh harapan, Bu Yuli menerima perintah itu tanpa ragu. Ia berpamitan kepada Kuncen dan pulang bersama Mbak Lita untuk menyampaikan hal ini kepada suaminya.
Sesampainya di rumah, Bu Yuli dengan penuh semangat menceritakan bahwa ia membutuhkan ayam cemani sebagai syarat terakhir ritualnya. Namun, Pak Haryo tidak memberikan reaksi yang diharapkan. Ia menatap istrinya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ia tahu betul apa arti dari permintaan ayam cemani dalam dunia mistis. Suaranya berat saat ia berkata, "Ini bukan sekadar penglaris biasa. Yul, ini pesugihan." Bu Yuli menepis semua peringatan itu. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan menuju kekayaan dan kehormatan. Ia tidak peduli apapun syaratnya, selama ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Perdebatan memanas, berubah menjadi pertengkaran hebat. Pak Haryo bersikeras bahwa ia tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Tetapi Bu Yuli tetap teguh pada pendiriannya. Jika suaminya tidak mau membantunya, ia akan mencari ayam cemani itu sendiri. Dibantu oleh Mbak Lita, Bu Yuli menghabiskan 3 hari berkeliling mencari ayam yang sesuai. Akhirnya, ia menemukan seekor ayam cemani remaja dan membelinya dengan harga yang mahal, mengorbankan tabungan terakhirnya. Mbak Lita semakin gelisah. Sepanjang perjalanan, ia terus berusaha meyakinkan Bu Yuli untuk berhenti, tetapi semua nasihatnya tidak pernah digubris. Saat mereka tiba kembali di rumah Kuncen, Bu Yuli menyerahkan ayam cemani itu dengan penuh harapan. Namun reaksi Kuncen tidak seperti yang ia bayangkan. Ia menatap ayam itu dalam diam, sebelum akhirnya bertanya, "Apakah ayam ini memiliki indukan atau pejantan yang lebih besar?" Bu Yuli menggeleng. "Ini satu-satunya yang saya temukan," jawabnya. Kuncen menatapnya dalam-dalam. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya ketika ia berkata, "Sebelum ritual penutup dilakukan, ada satu hal yang harus kau ketahui. Ritual ini bukan sekadar menggunakan ayam cemani sebagai syarat. Ada konsekuensi di baliknya." Ruangan mendadak terasa lebih gelap. Udara menjadi berat. Bu Yuli menelan ludahnya. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kuncen melanjutkan. Suaranya kini lebih pelan, lebih mengancam. "Dalam ritual malam sebelumnya, aku sudah melakukan negosiasi dengan yang memberi kekayaan. Sosok itu menerima ayam ini sebagai media perantara. Tetapi, ia berhenti sejenak. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tetapi sorot matanya membuat Bu Yuli merasa tidak nyaman. Ayam ini bisa jadi pengganti dari sesuatu yang lebih besar. Jantung Bu Yuli berdetak semakin cepat. "Apa maksudnya, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Kuncen menatapnya tajam. Dalam ritual pesugihan, sesembahan seringkali memberikan pilihan kepada pelaku. Jika yang diberikan hanya seekor ayam muda yang belum dewasa, ia menarik napas dalam sebelum mengucapkan kata-kata berikutnya. Maka yang dikorbankan bisa jadi bukan sekadar ayam itu. Bu Yuli merasa hawa dingin menjalari tubuhnya. Tangannya mulai berkeringat, napasnya memburu. Kuncen mendekat, menatap langsung ke dalam matanya. "Kamu punya anak laki-laki, bukan?" Jantung Bu Yuli berdetak kencang. Dengan suara pelan dan hampir tak terdengar, ia menjawab bahwa ia memiliki anak laki-laki yang masih remaja, usianya 18 tahun. Kuncen mengangguk perlahan, sorot matanya tetap tajam, seakan menelanjangi setiap ketakutan yang bersemayam di dada Bu Yuli. "Kalau begitu," katanya dengan suara berat yang menyerupai desisan, "kamu harus siap kehilangan sesuatu. Kalau tumbal ini tidak cukup, bisa jadi yang akan diambil adalah anakmu." Ucapan itu menghantam Bu Yuli seperti palu godam. Tubuhnya melemah, lututnya bergetar sebelum akhirnya ia terduduk di lantai. Wajahnya berubah pucat pasi. Napasnya memburu. Dadanya sesak seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Pikirannya berkecamuk liar. Ia ingin berhenti, ingin berlari, ingin menarik kembali semua yang telah ia lakukan. Tetapi di saat yang sama, ia telah melangkah terlalu jauh. Terlalu banyak yang telah ia korbankan. Terlalu banyak harapan yang telah ia gantungkan pada ritual. Ini Bon Mbak Lita, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan dengan wajah penuh ketakutan, akhirnya memberanikan diri berbicara. Suaranya bergetar, tetapi nada memohonnya begitu jelas. "Batalkan saja, Bu. Nggak ada gunanya kaya, tapi kehilangan anak sendiri. Untuk apa semua ini kalau harus mengorbankan keluarga?" Bu Yuli tidak langsung menjawab. Ia menunduk lama, jari-jarinya mencengkeram kain bajunya dengan gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak ingin kehilangan anaknya. Tidak, ia tidak sanggup.
Tetapi bagaimana dengan semua yang telah ia usahakan? Bagaimana dengan masa depan yang ia impikan? Dengan suara lirih yang nyaris tenggelam dalam kesunyian ruangan, ia bertanya kepada Kuncen. Bisa nggak dicari tumbal yang lain, Mbah? Jangan anak saya. Kuncen menghela napas pelan, seperti seorang guru yang telah lelah menasihati murid yang keras kepala. Ia menatap Bu Yuli lama sebelum akhirnya berbicara. Itulah sebabnya aku menyarankan agar mencari ayam cemani yang sudah dewasa atau pejantan yang lebih kuat. Jika ayam yang digunakan masih remaja, ia menatap Bu Yuli lebih dalam, seolah memastikan bahwa wanita itu memahami setiap kata yang akan ia ucapkan. Konsekuensinya bisa lebih besar dari yang kau bayangkan. Ruangan terasa semakin dingin. Waktu seakan melambat saat Bu Yuli mencerna kata-kata itu. Setelah mempertimbangkan dengan berat hati, akhirnya ia mengambil keputusan. Ia akan mencari ayam cemani yang lebih tua. Perjalanan mencari ayam itu tidak mudah. Hari demi hari berlalu dengan pencarian yang melelahkan. Lebih dari 1 minggu, ia habiskan untuk mencari ayam cemani yang sesuai. Setiap malam, ia dihantui kegelisahan, bayangan-bayangan yang muncul dalam tidurnya, seolah memperingatkannya akan sesuatu yang mengerikan. Namun ia tetap melanjutkan pencariannya. Ia sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan untuk mundur. Akhirnya, setelah pencarian panjang, ia menemukan seekor ayam cemani betina yang sudah tua dan cukup besar. Dengan penuh keyakinan, ia membawa ayam tersebut kembali ke rumah Kuncen, bersiap melakukan ritual terakhir. Malam, itu begitu sunyi. Angin bertiup lirih, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rumah Kuncen terasa lebih gelap dari biasanya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi dalam bayangannya. Dengan tangan yang gemetar, Bu Yuli mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Ia mengambil pisau tajam yang telah disiapkan. Cahaya redup dari lampu minyak membuat kilatan logamnya terlihat begitu dingin. Dengan napas memburu, ia mengangkat ayam cemani itu. Matanya menatap lekat-lekat bulu hitam legamnya yang berkilauan di bawah cahaya redup. Suara hatinya berteriak, tetapi tangannya bergerak sendiri. Dalam satu tarikan napas, ia menyembelih ayam itu dengan tangannya sendiri. Darah hitam pekat mengalir deras, menetes ke dalam wadah yang telah disiapkan. Baunya menyengat, bercampur dengan aroma dupa yang semakin menusuk. Tangannya berlumuran, darah, tetapi ia tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada cairan gelap itu, simbol dari pengorbanan yang telah ia lakukan. Kuncen mengambil darah itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik ganda. Ia menatap Bu Yuli dengan tatapan penuh makna sebelum berbicara. Darah ini harus selalu ada. Walau hanya setetes, jangan sampai habis. Kalau habis, ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara seperti ancaman tak terucap. Kamu harus melakukan ritual lagi. Bu Yuli hanya mengangguk. Suaranya seolah tertinggal di tenggorokannya. Ia sudah terlalu jauh dalam perjalanan ini untuk mundur. Setelah ritual selesai, Bu Yuli dan Mbak Lita kembali ke rumah. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi, lebih berat. Sesampainya di rumah, Bu Yuli langsung menemui suaminya. Wajahnya penuh kemenangan saat ia menunjukkan kantong plastik berisi darah ayam cemani. Dengan nada mantap, ia menjelaskan bahwa darah itu harus diteteskan ke dalam makanan yang berkuah, opor ayam, kuah sayur, atau apapun yang dijual di warung mereka. Pak Haryo hanya diam. Matanya menatap istrinya dengan sorot yang sulit diartikan. Antara ngeri, marah, dan pasrah. Pak Haryo yang sejak awal menentang ritual ini hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa tidak berdaya menghadapi istrinya yang telah terobsesi dengan kekayaan. Dengan nada tegas, ia mencoba sekali lagi untuk memperingatkan. Kamu tahu enggak, Bu, ayam cemani ini bukan sekadar penglaris biasa. Ini adalah syarat ritual pesugihan. Kamu sudah masuk ke dalam perjanjian yang lebih dalam. Namun, Bu Yuli hanya tersenyum tipis. Matanya berkilat penuh keyakinan. Jebufani ini keluarga kita. Jawabnya pelan, seolah-olah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Ia telah mengambil keputusan dan tak akan berpaling lagi. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga kembali ke Jakarta. Warung yang sempat tutup kini siap dibuka kembali.
Malam sebelum warung beroperasi, Bu Yuli mengambil jarum dengan hati-hati. Jemarinya begitu luwes, seakan sudah terbiasa melakukan ini. Ia mencelupkan jarum itu ke dalam botol berisi darah ayam cemani, kemudian dengan gerakan perlahan, ia meneteskan cairan hitam pekat itu ke dalam kuah makanan. Setetes saja. Tidak lebih, tidak kurang. Itu sudah cukup untuk mempertahankan keberuntungan mereka. Hari-hari berlalu dan perubahan mulai terlihat. Warung yang sebelumnya biasa saja, kini selalu penuh sesak. Pelanggan datang berbondong-bondong. Meja-meja tidak pernah kosong. Keuntungan meningkat berkali-kali lipat. Dalam waktu 1 bulan, warung itu menjelma menjadi tempat makan yang terkenal. Bu Yuli bisa menyewa lahan tambahan, menambah karyawan, membeli aset di kampung halamannya. Namun, keberuntungan itu datang bersama kabar duka. 1 bulan setelah ritual selesai, sebuah telepon dari kampung membuat tubuh Bu Yuli melemas. Ibunya meninggal dunia. Tangannya gemetar saat mendengar kabar itu. Napasnya tersengal, namun ia tidak menangis. Tidak ada air mata, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. Mbak Lita, yang sejak awal sudah curiga, akhirnya menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ia tahu tumbal telah diambil. Ayam cemani yang disembelih dalam ritual itu telah menuntut nyawa sebagai gantinya. Dan nyawa itu adalah ibu kandung Bu Yuli sendiri. Meskipun warung semakin sukses, seharusnya ada kesedihan dan rasa bersalah yang menghantui Bu Yuli. Namun tidak, ia tetap berjalan maju. Ia tidak pernah membicarakan ibunya lagi. Seolah-olah semua ini adalah harga yang pantas dibayar demi kekayaan. Dan warung itu, yang dulunya hanya tempat makan biasa, kini telah menjadi bagian dari perjanjian gelap yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Hari terus berlalu. Semakin lama, Bu Yuli semakin gelisah. Ia sadar darah ayam cemani yang menjadi kunci keberhasilan warungnya semakin menipis. Setahun telah berlalu sejak ritual pertama dan persediaannya hampir habis. Ketakutan menjalar dalam dirinya, membayangkan warungnya kembali sepi seperti dulu. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tanpa pikir panjang, ia kembali menemui Kuncen. Kali ini, ia datang sendirian, tanpa sepengetahuan Mbak Lita. Dengan wajah cemas, ia menunjukkan botol kecil yang hanya menyisakan sedikit darah. Suaranya penuh kegelisahan saat bertanya, "Darah ini hampir habis, Mbah. Saya takut kalau sampai habis, warung saya tidak seramai sekarang. Apa yang harus saya lakukan?" Kuncen menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab dengan nada datar. "Terserah kamu. Mau melakukan ritual kembali atau tidak, itu pilihanmu. Tapi setahu saya, kamu sudah mendapatkan petunjuknya." Bu Yuli terdiam. Ia memang telah mendapatkan petunjuk itu. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sering bermimpi. Dalam tidurnya, seorang pria gagah mendatanginya. Pria itu tidak banyak bicara, hanya meminta satu hal, ayam panggang setengah matang. Mimpi itu datang berulang kali, lebih dari 4 kali, hingga akhirnya Bu Yuli yakin bahwa itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah perintah. Saat ia menceritakan mimpinya kepada Kuncen, lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Dialah sosok yang selama ini membantumu," katanya dengan suara penuh kepastian. "Sekarang dia meminta bagian yang menjadi haknya. Jika kamu ingin mempertahankan apa yang sudah kamu dapatkan, berikanlah apa yang dia minta. Tidak ada pilihan lain." Bu Yuli harus melanjutkan ritual kedua. Ia segera mempersiapkan segalanya. Seekor ayam cemani remaja ia beli, lalu ia bawa ke rumah Kuncen. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyembelih ayam itu sendiri. Tangannya sudah tidak gemetar seperti dulu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bulu-bulu ayam itu ia cabut satu persatu hingga bersih. Lalu, dagingnya ia panggang. Tidak matang sepenuhnya, hanya setengah matang, seperti yang diminta. Mbak Lita yang kali ini ikut menyaksikan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Semua terlihat seperti proses biasa, membeli ayam, mencabut bulu, memanggangnya, lalu membawanya ke dalam kamar ritual. Tidak ada tanda-tanda menyeramkan seperti sebelumnya. Namun, segalanya berubah begitu Bu Yuli keluar dari kamar ritual. Wajahnya penuh air mata, tubuhnya gemetar hebat, tangisnya pecah begitu histeris, seakan-akan sesuatu dalam dirinya telah hancur. Ia jatuh, terduduk di lantai, menggigil,
dan terseduh-seduh seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mbak Lita segera mendekatinya, mencoba menenangkan majikannya yang tampak begitu terguncang. Dengan suara bergetar, Freya bertanya, "Ada apa, Bu? Apa yang terjadi di dalam?" Bu Yuli mengangkat wajahnya perlahan, matanya sembab, bibirnya bergetar. Dan akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Aku telah menyerahkan anak kandungku sendiri." Mbak Lita terdiam, tubuhnya membeku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia menatap Bu Yuli dengan ngeri, berharap bahwa apa yang baru saja didengarnya adalah kesalahan. Namun Bu Yuli hanya menangis lebih keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak ingin kehilangan dia, tapi aku sudah melakukannya," isaknya. Dengan suara yang hampir tidak keluar, Mbak Lita bertanya lagi, "Apa maksudnya, Bu? Apa tumbal itu? Anak ibu sendiri?" Bu Yuli tidak menjawab. Ia hanya menangis semakin keras, tubuhnya terguncang hebat. Ia sadar, tidak ada jalan kembali. Sesembahan yang selama ini memberinya keberuntungan telah mengambil haknya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Kuncen muncul dari balik bayangan, menatap mereka tanpa ekspresi. Dengan suara datar, ia berkata, "Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Ini tidak bisa kamu sesali. Satu hal yang harus kamu tahu, ini akan menjadi petaka untukmu." Bu Yuli menoleh dengan ekspresi ketakutan. "Petaka apa, Mbah? Apa maksudnya, Pak?" Suara Bu Yuli bergetar. Matanya membelalak, tubuhnya masih gemetar hebat. Kuncen menghela napas panjang, menatapnya dengan sorot mata yang dingin. "Kamu tidak rela, kan? Kamu tidak mengikhlaskan apa yang sudah kamu serahkan?" Bu Yuli langsung menjawab, nadanya penuh emosi. "Mana ada orang tua yang rela menyerahkan anaknya sendiri, Mbah? Tidak ada." Kuncen mengangguk perlahan. Sekilas, ada sesuatu dalam matanya yang terasa menakutkan. Bibirnya bergerak, pelan mengucapkan kata-kata yang menusuk ke dalam hati Bu Yuli. "Kalau begitu, aku sudah tahu jawabannya. Kamu telah melanggar satu hal yang paling penting dalam perjanjian ini. Kamu tidak boleh menyesali apa yang sudah kamu lakukan. Dan karena itu, aku tidak bisa ikut campur dalam urusan keluargamu lagi. Aku tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi selanjutnya." Darah Bu Yuli seakan membeku. Pikirannya kosong. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Mbak Lita melihat wajah Bu Yuli semakin pucat. Jantungnya sendiri berdegup, tak beraturan. Ia mulai memahami bahwa ritual ini tidak hanya soal menumbalkan sesuatu, tetapi juga soal keikhlasan dalam melakukannya. Dan karena ketidakikhlasan itu, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Dengan perasaan takut yang semakin besar, mereka akhirnya pulang ke rumah. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Setiap suara terdengar lebih menyeramkan dari biasanya. Setiap sudut rumah terasa lebih gelap. Begitu tiba di rumah, Bu Yuli langsung memberitahu suaminya, Pak Haryo, tentang semua yang telah terjadi. Suaranya tersendat, tangisnya pecah di tengah-tengah ceritanya. Ia berharap suaminya bisa memberinya jawaban, solusi, apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari semua ini. Namun yang ia dapatkan hanyalah amarah. "Kamu sudah gila!" Suara Pak Haryo menggelegar di ruangan sempit itu. "Aku sudah bilang dari awal, ritual seperti ini tidak akan membawa kebaikan." Bu Yuli hanya bisa menangis. Tidak ada yang bisa dikatakan. Semuanya sudah terlambat. Pak Haryo mengusap wajahnya dengan kasar. Kepalanya penuh dengan ketakutan yang ia coba redam. Tidak ada pilihan lain, ia harus melindungi anak mereka. Malam itu juga mereka memanggil lebih dari 10 dukun yang dianggap sakti. Rumah mereka berubah menjadi tempat perlindungan, penuh dengan doa-doa dan ritual. Putra sulung mereka harus dijaga, harus dilindungi dari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang telah datang untuk mengambil haknya. Anak laki-laki itu sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ada banyak orang asing di rumahnya. Ia diawasi, dilarang keluar, diperlakukan seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Ia tidak bisa mengerti, tapi yang pasti, ia membenci semua ini. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang semakin mencekik. Dalam 21 hari pertama,
Tidak ada kejadian aneh. Semuanya terlihat baik-baik saja. Para dukun terus berjaga, melakukan ritual setiap malam, menjaga agar sesuatu yang mengintai dari kegelapan tidak bisa mendekat. Namun, anak itu semakin tidak tahan. Ia merasa terkekang, seperti burung dalam sangkar yang pintunya dikunci rapat. Dia tidak diperbolehkan keluar rumah, selalu diawasi, tanpa ada satupun yang mau memberitahunya alasan yang sebenarnya. Ia harus pergi, ia harus keluar dari tempat ini. Malam itu, ketika semua orang sibuk dengan ritual, ia menyelinap ke bagian belakang rumah. Dengan hati-hati, ia memanjat pagar yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ia sudah merencanakan ini selama berhari-hari. Dalam satu lompatan cepat, ia mendarat di luar rumah. Semak-semak yang menghubungkan halaman belakang dengan kebun warga menjadi jalur pelariannya. Ia berlari, tanpa menoleh, tanpa tahu harus kemana. Ia hanya ingin bebas. Ia melewati kebun-kebun gelap, menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Nafasnya memburu, kakinya terus melangkah. Hanya satu yang ada di pikirannya. Ia harus pergi sejauh mungkin. Namun, ia tidak tahu bahwa pelariannya malam itu adalah akhir dari segalanya. Di rumah, keheningan berubah menjadi kepanikan. Bu Yuli tersadar lebih dulu. Anaknya tidak ada di kamarnya. Ia berteriak. Seketika, seluruh rumah bergemuruh dengan suara langkah kaki. Semua orang panik. Pak Haryo dan Bu Yuli mencari ke setiap sudut rumah. Para dukun segera berkumpul, meneriakkan mantra-mantra dengan suara terburu-buru. Mereka tahu ini pertanda buruk. Tanpa menunggu lebih lama, pencarian dilakukan. Semua keluarga dikerahkan. Para dukun menyebar, berusaha menemukan jejak anak itu sebelum semuanya terlambat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Namun, tidak ada hasil. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda-tanda hingga keesokan harinya. Ketika matahari mulai naik, tubuh putra sulung Bu Yuli ditemukan, mengambang di sungai jauh dari rumahnya. Sungai itu besar, airnya deras. Tidak ada yang mengerti bagaimana ia bisa sampai ke sana. Namun kematian anak itu bukanlah sekadar kecelakaan biasa. Semua orang tahu, semua orang menyadari bahwa ia adalah tumbal yang sudah ditentukan. Saat kabar kematian putranya sampai ke telinganya, Bu Yuli seakan kehilangan jiwanya. Matanya membelalak, kosong, tubuhnya lunglai, tak lagi mampu berdiri. Ia jatuh berlutut di lantai, tangisnya meledak, histeris, menggema di seluruh rumah. Suaminya, Pak Haryo, berusaha menopangnya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan duka yang menghancurkan perempuan itu dari dalam. Ia tahu, ia tidak bisa menyangkal lagi. Apa yang selama ini ditakutkannya, akhirnya terjadi. Pak Haryo hanya bisa berdiri mematung, menatap istrinya dengan mata yang penuh kemarahan dan kepedihan. Ia menggelengkan kepala perlahan, napasnya berat, seolah ada bara yang menghanguskan dadanya dari dalam. Aku sudah bilang dari awal, suaranya dingin, getir, penuh penyesalan yang menggigit. Aku sudah tahu ini akan terjadi, tapi kamu tidak pernah mau mendengarkanku. Sekarang kita kehilangan putra kita. Ibu kita sudah menjadi tumbal. Sekarang anak kita juga. Lalu siapa lagi yang akan diambil? Bu Yuli tidak bisa menjawab. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Air matanya terus mengalir, membasahi wajah yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya berguncang dalam kepedihan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dulu, semua ini terasa sepadan. Dulu, ia pikir pengorbanan ini tidak akan terlalu besar. Dulu, ia pikir kebahagiaan bisa dibeli. Namun sekarang, segalanya terasa hampa. Kematian putranya mengubah segalanya. Warung yang selama ini menjadi kebanggaannya kini terasa seperti neraka baginya. Setiap sudutnya mengingatkannya pada dosa yang telah ia lakukan, pada keputusan bodoh yang telah merenggut nyawa orang-orang yang ia cintai. Ia tidak lagi ingin kembali ke kota, tidak lagi ingin membuka warung, tidak lagi ingin melanjutkan usaha yang selama ini ia banggakan. Ia menutup warung itu secara permanen, meninggalkan segalanya begitu saja, seolah ingin menghapus setiap jejak yang pernah ia tinggalkan. Namun penderitaannya tidak berhenti di situ. Hari demi hari, kesedihan semakin menggerogoti dirinya. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk hidup.
Setiap hari ia hanya duduk di kamarnya. Matanya terus menatap foto putranya yang kini sudah tiada. Jemarinya yang gemetar menyusuri bingkai kayu yang mulai berdebu, bibirnya bergetar saat mengucapkan nama yang dulu selalu membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Kini, nama itu hanya menyisakan kehampaan. Tangisnya tidak pernah berhenti. Setiap sudut rumah itu menjadi pengingat atas kesalahan yang telah ia buat. Tidak ada lagi suara tawa anaknya. Tidak ada lagi langkah kaki kecil yang berlarian di lantai kayu. Tidak ada lagi suara panggilan riang yang menyambutnya setiap kali ia pulang. Dalam 7 hari pertama setelah kematian anaknya, ia hampir tidak makan. Ia tidak lagi peduli pada kesehatannya. Tubuhnya semakin melemah, pikirannya semakin kacau. Setiap malam, ia menangisi barang-barang putranya, menggenggam pakaian-pakaian yang masih menyimpan wangi tubuh kecil yang dulu selalu ia peluk. Ia mengulang-ulang kalimat yang sama, dengan suara parau yang semakin kehilangan tenaga. Aku ingin anakku kembali. Aku ingin anakku kembali. Namun dunia tidak bekerja seperti itu. Kesedihan yang berkepanjangan mulai menggerogoti tubuhnya dari dalam. Tidak hanya mentalnya yang terguncang, tetapi fisiknya pun mulai merasakan dampaknya. Penyakit-penyakit mulai bermunculan, seperti kutukan yang perlahan-lahan menghancurkannya. Asam lambungnya semakin parah. Paru-parunya mulai melemah, napasnya sering tersengal-sengal di tengah malam, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya, mencegahnya menghirup udara dengan bebas. Namun yang lebih menakutkan bukanlah penyakit yang menyerang tubuhnya, melainkan sesuatu yang mulai merusak pikirannya, yang mulai berbicara sendiri. Kadang-kadang ia tertawa tanpa alasan, suaranya melengking, seperti boneka tua yang suara mesinnya mulai rusak. Kadang-kadang ia menangis begitu saja, tanpa ada yang menyentuhnya, tanpa ada yang berbicara padanya. Kadang-kadang ia terdiam lama, matanya menatap ke satu titik seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Pak Haryo awalnya masih mencoba merawat istrinya, masih mencoba menyadarkannya, masih mencoba mengembalikannya ke dunia nyata. Namun, lama-kelamaan ia menyerah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka yang begitu dalam. Bu Yuli dibawa ke berbagai dokter spesialis, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan jiwanya yang sudah hancur. Tidak ada obat yang bisa menghilangkan suara-suara yang terus berbisik di telinganya. Tidak ada terapi yang bisa menghapus bayangan wajah putranya yang selalu muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan mata kosong. Hingga akhirnya, ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Selama hampir 2 tahun, ia hidup dalam keadaan yang mengenaskan. Setiap hari, ia harus menjalani terapi, baik secara medis maupun spiritual. Pak Haryo dan keluarganya tidak menyerah. Mereka mencoba membawanya kembali ke jalan yang benar. Mereka membawa para ulama dan ustaz untuk membimbingnya, untuk mengajaknya kembali beribadah, untuk menyelamatkan jiwanya yang telah tersesat. Namun luka itu terlalu dalam, terlalu mengakar, terlalu menghitam. Setiap malam, ia masih mendengar suara anaknya, memanggilnya, menangis, menuntutnya. Ia masih mendengar suara-suara itu, suara yang berbisik di telinganya, mengingatkannya pada dosa yang telah ia perbuat, pada harga yang telah ia bayar. Setiap malam, dalam gelap yang sunyi, suara itu datang lagi, memanggilnya, mengulang-ulang, kesalahan yang telah ia lakukan. Ia telah mendapatkan kekayaan yang ia inginkan, tetapi kini ia sadar bahwa harganya terlalu besar. Tidak ada emas atau uang yang bisa menggantikan nyawa yang telah diambil darinya. Tidak ada kekayaan yang cukup untuk menebus kehilangan yang terus menghantui setiap langkahnya. Waktu terus berlalu, meninggalkannya dalam kehampaan yang tak berujung. Setelah bertahun-tahun menjalani perawatan, terapi, dan pengobatan yang tiada henti, akhirnya kesadarannya perlahan kembali. Namun, kesadaran itu bukanlah penyembuhan. Ia hanya memahami kenyataan. Tetapi luka di hatinya tetap menganga, tak akan pernah benar-benar sembuh. Ia menyadari bahwa hidupnya telah menjadi bukti nyata tentang ketamakan dan keserakahan. 2 hal yang hanya membawa kehancuran pada akhirnya. Ia telah kehilangan segalanya, ibunya, anaknya, usahanya, kesehatannya, bahkan kewarasannya. Semua yang dulu ia anggap berharga kini telah lenyap, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Namun di balik semua itu, masih ada satu hal yang tersisa, kesempatan.
kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berusaha, menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba kembali ke jalan yang benar. Ia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon ampunan atas dosa-dosa yang terus membebani jiwanya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Ia tahu tidak ada yang bisa menghapus semua kesalahannya. Tetapi setidaknya dengan sisa waktu yang ia miliki, ia bisa berusaha menebusnya. Dan disinilah semuanya berakhir. Sebuah kisah tentang keserakahan yang membawa petaka, tentang pengorbanan yang sia-sia, tentang penyesalan yang datang terlambat. Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang menyaksikan sendiri bagaimana manusia bisa begitu mudah tergoda oleh janji-janji duniawi hingga lupa bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang diambil. Dan kadang-kadang harga itu terlalu mahal, terlalu mengerikan, terlalu kejam. Tidak semua cerita berakhir bahagia, tidak semua kesalahan bisa diperbaiki, dan tidak semua penyesalan bisa membawa kembali apa yang telah hilang.